di dalam sebuah peti besi, kemudian saya gembok, saya merekin, dibuka tahun 2500 Masehi. 500 tahun lagi dibuka ini kotak besi oleh seseorang yang menggali sepiteng. Makin terkuak, makin terang benderang, dan makin tak terbantahkan saja. Ya, tesis ilmiah dari Kiai Imaduddin memang bukan sembarangan tesis, melainkan punya dasar kuat yang rasanya sulit untuk dibantahkan. Kalau pengalian isu atau penggiringan opini mungkin bisa, namun jika membantah atau mematahkan tesis ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman dari Banten, nampaknya tidak bisa. Ternyata sudah jelas bro, sudah tidak diragukan lagi bahwa ternyata nasab Ba'alawi yang dikatakan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi itu adalah benar. Ternyata Ahmad Al-Muhajir memang tidak punya anak bernama Ubaidillah. Berdasar catatan dari Kiai Imaduddin Usman dari Banten, bahwa para Habib itu datang ke Nusantara atau yang sekarang namanya Indonesia itu sekitar tahun 1880-an sampai sebelum kedatangan Jepang, yakni tahun 1943. Mereka ini berasal dari keluarga Ba'alawi, yaitu keturunan Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah adalah keturunan Kanjeng Nabi melalui jalur Al-Husaini. Nasab lengkapnya adalah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata nasab ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa? Karena salah satu nama dalam silsilah para habaib, yaitu Ubaidillah, itu ternyata tidak terkonfirmasi sebagai anak Ahmad Al-Muhajir dalam kitab nasab utama yang ditulis pada masa tokoh ketika masih hidup. Contohnya Imam Al-Fakhrur Razi, ulama abad ke-6, dalam kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu kitab yang dekat masanya dengan Alawi bin Ubaidillah. Jika disebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir bin Isa, tapi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menegaskan bahwa anak Ahmad Al-Muhajir hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan kemudian Husain. Keterangan itu bisa dilihat di halaman 111 dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian ulama abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9 awal juga tidak menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Ubaidillah itu disebut sebagai anak Ahmad bin Isa itu hanya ditulis pada buku karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang dikarang pada abad ke-14 Hijriah. Jadi kitab itu ditulis setelah ratusan tahun dari masa hidupnya Ubaidillah sendiri. Jadi Ubaidillah itu sudah meninggal, ratusan tahun kemudian baru ditulis kitab tersebut. Tentunya ini sangat aneh. Orang yang tidak ada di abad 6 sebagai anak Ahmad Al-Muhajir bin Isa, tiba-tiba selang berabad-abad kemudian muncul sebagai anak Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Kan aneh. Kemudian para ulama di Timur Tengah pun ternyata banyak yang sependapat. Di antaranya adalah ulama asal Yaman, seorang ahli hadis, yakni Syekh Muqbil bin Hadi. Dalam kitabnya dikatakan bahwa siapa yang bisa mengatakan kepada saya bahwa nasab leluhur Al-Alawi, Al-Ahdal, dan Al-Qadimi, mereka 3 orang yang datang dari Irak ke Yaman lalu mengaku keturunan Nabi atau disebut Alawiyin. Beliau juga menyebutkan bahwa pendapatnya ini bukan mencela nasab, karena mencela nasab itu adalah kebiasaan jahiliyah. Syekh hanya ingin mengatakan bahwa yang ia katakan itu adalah untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian Syekh Umar bin Abdul Aziz Az-Zaid dalam channel YouTube-nya juga menyatakan bahwa hasil tes DNA para Habib di Hadramaut Yaman itu memiliki haplogroup G, sedangkan haplogroup G bukan haplogroup orang Arab tapi orang Kaukasus. Orang Arab memiliki haplogroup G. Seharusnya jika mereka itu keturunan Kanjeng Nabi, maka haplogroupnya adalah G. Jadi ini membuktikan jika mereka bukan orang Arab.
Bagaimana mungkin mengaku keturunan Nabi Muhammad tapi memiliki DNA bukan orang Arab? Begitu pula ahli nasab Ashraf at-Tolibin dunia dari Irak, seorang Dr. Yasin Al-Khalidari Al-Husaini, yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi Yaman tidak terhubung dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah sepintas penjelasan ilmiah bahwa ternyata para Habib asal Yaman yang ada di Indonesia maupun di negara lain itu terputus nasabnya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan ini berdasarkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang ditulis oleh Yai Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka sekarang pertanyaannya, apakah Anda masih percaya kalau habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi? Kalau saya sendiri sih tidak. Kalau menurut Anda bagaimana? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan sekarang kita simak video dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Selamat menyaksikan. Ada darahnya Rasulullah. Ini ajaran-ajaran sesat. Bahkan istri-istri Nabi dikatakan dalam Al-Quran, kalau mereka berbuat yang tidak baik, maka dosanya 2 kali lipat. Wa ulhiqa bihinna manintasaba ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ahlihi ghairihinna wa min durriyatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pada malam hari ini saya hadir memenuhi undangan Abah Yai Ja'far Shadiq. Selain untuk bersilaturahmi, juga ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membawa umat ini menuju dalil, bukan menuju doktrin. Bahkan haram bagi para santri, para kiai yang sudah balagha rutbatal ijtihad, dia sudah bisa membaca kitab, dia sudah bisa membaca ilmu qawaid, bagaimana istimbat, kemudian di dalam agama dia masih bertaklid kepada orang lain tanpa mau meneliti tentang apa saja, tentang agama, tentang doktrin-doktrin seperti tadi. Kita tidak boleh bertaklid, tetapi harus mengistimbati dengan dalil. Nahnu atsba'ud dalil haitsuma yamil namil. Kita adalah orang-orang yang mengikuti dalil, bukan mengikuti doktrin. Kemana saja dalil menuju, disitulah kita harus menuju. Ini yang diajarkan oleh para guru-guru kita dengan sanad yang tasalsul sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita beragama tanpa sanad, maka seluruh orang bisa berkata apa saja. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad, maka siapa saja bisa berkata apa saja. Hadis kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa bikin hadis palsu. Hari ini 1442 Hijriah, 1444 Hijriah, anak Presiden Jokowi siapa? Kaisang dan Gibran, 2. Kalau saya Imaduddin mencatat sekarang, bikin sebuah buku, anak Presiden Jokowi 3, 1 Kaisang, 2 Gibran, 3 Imaduddin. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh di dalam sebuah peti besi, kemudian saya gembok, saya merekin, dibuka tahun 2500 Masehi. 500 tahun lagi dibuka ini kotak besi oleh seseorang yang menggali sepiteng.
Kemudian ditemukan sebuah kitab saya itu yang di dalamnya menyatakan bahwa anak Pak Jokowi 3, Gibran, Kaesang, dan Imaduddin. Lalu orang itu membaca, oh berarti Imaduddin yang ada di 2023 yang sekarang banyak keturunannya di Kresek itu adalah keturunan daripada raja besar di Indonesia zaman itu, yaitu namanya Bapak Jokowi. Mulai dari situ kemudian keturunan saya yang ada di Kresek itu akan ganti silsilah menjadi kemudian luhurnya Imaduddin bin Jokowi. Kenapa? Karena ada manuskrip yang baru ditemukan. Kemudian setelah beberapa ratus tahun akan semakin kokoh, akan semakin kokoh, akan semakin kokoh. Nanti tahun 3000 seluruh keturunan saya sudah masyhur dan istifadah bahwa keturunan daripada raja besar di Indonesia yang dulu berkuasa bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu tiba-tiba kedengeran nama orang Solo. Di sana katanya di daerah Tangerang, Banten ada keturunan Insinyur Joko Widodo raja besar tahun 2023. Keturunan Pak Kaesang dan Pak Gibran tidak terima. 500 tahun yang lalu sudah dicatat oleh Bapak Jokowi di dalam bukunya, dan ini ada manuskripnya berupa kartu keluarga dari Dukcapil, bahwa anaknya Pak Jokowi cuma 2, yang laki-laki yaitu Gibran dan Kaesang. Kemudian ributlah ini tahun 3000 karena keturunan saya juga sudah masyhur di Tangerang sebagai keturunan daripada raja besar Indonesia Bapak Joko Widodo. Kenapa saya bilang itu raja besar? Karena siapa saja yang jadi presiden Indonesia hari ini lebih besar daripada Hayam Wuruk, saudara. Lebih besar kekuasaannya daripada Sunan Gunung Jati, lebih besar kekuasaannya daripada Raden Patah Demak, lebih besar kekuasaannya daripada Raden Wijaya, lebih besar kekuasaannya daripada Raja Aceh. Karena Indonesia ini adalah menjadi pemersatu seluruh kerajaan-kerajaan besar yang dulu ada di Nusantara, sekarang menjadi Indonesia. Jangan gegabah menjadi anak presiden Indonesia karena dia merupakan raja besar. Bangga dong